Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai investigasi sebagai masalah penilaian yang mengungkap pemikiran. Di sini kami dari kelompok 8 hanya ada 2 anggota, yang mana saya sendiri Muhammad Nur Kholis dengan NPM 23.14135 dan teman saya Efrila Sarpina dengan NPM 23.14132. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu saya sendiri akan memaparkan. Di sini kita membahas mengenai judul dulu, dimana judulnya investigasi sebagai masalah penilaian yang mengungkapkan pemikiran. Untuk judulnya ini mengartikan bahwa menjelaskan investigasi dapat digunakan sebagai penilaian untuk mengetahui bagaimana siswa berpikir, bukan hanya apa yang siswa jawab gitu. Jadi ada penilaian juga mengenai jawaban-jawaban siswa tersebut. Sebelum kita lanjut materi ini, kita akan menjelaskan mengenai judul yang kita paparkan. Yang mana materi ini menjelaskan bahwa investigasi dapat digunakan sebagai bentuk penilaian untuk mengetahui bagaimana siswa berpikir, bukan hanya apa yang siswa jawab. Jadi ini kesimpulannya, mengetahui siswa, cara berpikirnya siswa untuk menjawabnya, bukan jawaban dari siswa itu. Lanjut kepada materi yang pertama, yaitu proyek penelitian praktik penilaian. Bagaimana proses berpikir siswa dapat dinilai? Di sini ada tujuannya, yaitu dari penilaian ini adanya tujuan untuk mendapatkan wawasan tentang praktik penilaian teacher atau guru dan mendokumentasikan perubahan dalam praktik ini ketika transisi dari kurikulum matematika konvensional ke kurikulum matematika yang direformasi dilakukan. Di sini tujuannya yaitu mengetahui bagaimana praktik penilaian guru berubah ketika menggunakan kurikulum baru, dan lalu mengidentifikasikan bagaimana proses berpikir siswa dapat dinilai melalui investigasi, melalui penelitian. Lalu materi kedua, yaitu masalah penutup lantai. Hal ini memberikan guru lebih banyak wawasan tentang masalah dan kemungkinan solusi siswa. Masalah ini menggambarkan potensi serta tantangan dan kesulitan dalam menggunakan investigasi sebagai penilaian. Di salah satu kelas, setelah soal dipresentasikan, maka siswa dalam kelompok kecil dibiarkan sendiri, tidak ada informasi tambahan yang diberikan, dan diskusi kelas pengantar juga tidak dilakukan. Maka siswa diminta memiliki jenis penutup lantai terbaik berdasarkan ukuran ruangan, biaya, dan strategi pemotongan bahan. Lalu banyak siswa awalnya kebingungan karena masalah terlalu terbuka, dan guru perlu memberi arahan berupa contoh gambar, model konkret dan cara memulai. Lalu investigasi ini menunjukkan sebagai strategi siswa, cara mereka menghitung, memvisualisasi, dan menyimpulkan itu. Lalu yang nomor 3, yaitu penilaian dan penilaian. Menemukan biaya untuk masing-masing pertanggungan hanyalah sebagian dari masalah. Siswa diminta untuk menulis laporan yang menjelaskan pilihan penutup lantai terbaik untuk membantu murid-muridnya. Salah satu pengajar menuliskan pedoman laporan dan membagikan kepada murid-muridnya. Di sini untuk penilaiannya itu mengambil dari siswanya. Siswanya itu diberikan pedoman laporan dan lalu dilaporkan kepada si guru gitu. Lalu selanjutnya menggunakan hasil kelompok dari periode. Itu kelas pertama meliputi lantai dengan masing-masing dari 4 pilihan. Tadi itu ada 4 pilihan lantai kan. Terus sistem penilaian cukup membantu siswa sekarang. Mereka tahu apa yang diharapkan untuk mereka lakukan dan apa yang harus dimasukkan dalam laporan mereka. Itu. Mungkin dari pemateri yang pertama
Cukup sekian, lanjut ke materi yang kedua. Baik, saya akan menjelaskan tentang refleksi atas masalah. Refleksi atas masalah adalah proses untuk melihat kembali bagaimana sebuah masalah digunakan dalam pembelajaran, apa yang terjadi ketika siswa mengerjakannya, kesulitan apa yang muncul, dan apa yang bisa dipelajari guru dari pengalaman tersebut. Tujuannya bukan untuk mengulang soal, tetapi untuk memahami efektivitas tugas dan perkembangan siswa. Selanjutnya, fitur investigasi. Fitur investigasi adalah berbagai karakteristik yang harus ada dalam sebuah tugas agar benar-benar menjadi kegiatan penyelidikan matematika. Tugas investigasi harus sesuai dengan kurikulum dan relevan dengan materi yang dipelajari, sehingga tetap berada dalam jalur pembelajaran. Masalah yang digunakan perlu memberikan kesempatan siswa untuk menerapkan konsep matematika yang mereka miliki sekaligus mengembangkan strategi baru. Selain itu, investigasi harus menghasilkan hasil nyata seperti laporan, grafik, tabel, atau penjelasan yang dapat menunjukkan proses berpikir siswa itu sendiri. Masalah yang digunakan sebaiknya dari konteks yang nyata atau masuk akal, atau dari kehidupan sehari-hari yang mungkin masalah tersebut bisa dibayangkan oleh siswa. Kegiatan investigasi umumnya lebih efektif dilakukan secara berkelompok karena fitur investigasi ini membutuhkan diskusi antar siswa. Yang terakhir, guru harus memberikan instruksi yang jelas mengenai apa yang dilakukan dan produk apa yang harus dihasilkan agar siswa ini dapat mengikuti proses investigasi dengan terarah. Baik, selanjutnya refleksi investigasi. Refleksi investigasi ini membahas tentang bagaimana siswa belajar memecahkan masalah investigasi selama proses pembelajaran. Pada awal investigasi, siswa harus diberikan lebih banyak arahan karena siswa belum terbiasa merencanakan strategi sendiri. Seiring berjalannya waktu, ketika mereka sudah memahami cara bekerja dan penyelidikan, dukungan guru dapat dikurangi sehingga siswa lebih bisa mandiri. Jika investigasi dilakukan secara berkelanjutan, guru dapat melihat perkembangan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir tingkat tinggi siswa dari waktu ke waktu. Jadi, investigasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan secara rutin agar guru dapat melihat perkembangan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan proses berpikir tingkat tinggi siswa dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, refleksi ini menegaskan bahwa investigasi sangat penting bagi pembelajaran dan dapat menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan bagi siswa.